Berani bersama dengan. Iya, saya diberi amanah ya sebagai komisioner ya untuk periode 2012-2017 di Komnas HAM RI, dan sebagai ketua Komnas HAM yang ke-8 di Republik ini. Memang mandat Komnas HAM ini cukup berat ya, karena ada sejumlah undang-undang sektoral dan ada undang-undang khusus mengenai HAM dan memberi peran Komnas HAM yang sangat besar sebagai lembaga independen negara. Nah, ketika terjadi krisis hubungan antara KPK dengan kepolisian waktu itu, kami turun tangan untuk melihat apa sebenarnya hal yang menjadi isu HAM di sana. Ada memang sejumlah realitas waktu itu yang kami lihat, ada hal yang tidak proporsional gitu ya, sehingga Komnas HAM harus hadir di situ. Misalnya ketika Bambang Wijayanto sebagai ketua KPK waktu itu ya, dia menjemput anaknya ya di sekolah, lalu kemudian ditangkap gitu, tapi pengawal dari pihak kepolisian ini jumlahnya cukup besar, padahal Bambang Wijayanto itu dia seorang diri, dia tidak tahu apa-apa, dia sebenarnya gampang sekali diajak dialog gitu dan bisa diselesaikan masalah yang menjadi persoalan kepolisian waktu itu. Dan juga ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dan etika, karena di hadapan anaknya itu dilanggar. Nah, jadi hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi bersyukur ya dapat diselesaikan dengan baik. Prof, setelah menjadi Ketua Komnas HAM 2012-2017, Prof banyak sekali mengedukasi dan mengadvokasi kasus tanah yang sangat besar yang terjadi konflik dengan rakyat. Mengapa Prof sangat getol sementara pemilik tanah yang menguasai tanda petik quote and quote itu adalah pengusaha raksasa di rezim yang berkuasa ketika itu? Ya, memang waktu itu sebagai komisioner Komnas HAM ya, kami menerima cukup banyak ya pengaduan setiap hari, rata-rata 30-40 pengaduan. 30-40 Prof? Setiap hari, jadi hampir 9.000-10.000 ya, di kisaran itu ya. Nah, lalu kami melihat atas sebenarnya substansi yang diadukan oleh masyarakat dari seluruh tanah air ini, dan siapa-siapa saja yang dinilai oleh masyarakat luas sebagai pelaku pelanggaran HAM itu ya. Ternyata dari data yang kami peroleh itu ternyata ada 3 institusi yang dianggap paling kejam pada masyarakat. Pertama ya, kepolisian. Jadi itu presentasinya sekitar 36%. Jadi kalau dari sekitar 9.000, 10.000, jumlahnya sekitar 3.500, 3.600 setiap tahun. Kepolisian yang menduduki peringkat pertama. Lalu yang kedua yang dikeluhkan oleh masyarakat luas ini dari seluruh tanah air waktu itu adalah pihak korporasi dari konglomerat ini. Dan yang ketiga itu adalah Pemda, bupati, wali kota, gubernur ya, bersama juga pemerintah pusat. Jadi 3 aktor pelanggar HAM ini itulah yang mengadu setiap hari ke Komnas HAM. Tapi apa sebenarnya substansi yang diadukan oleh masyarakat dari seluruh tanah air ini ke institusi ini? Ternyata pertama ada ketidakadilan di masyarakat, banyak yang merasakan ada ketidakadilan yang dialami. Yang kedua, hilangnya sumber nafkah, sumber penghasilannya, jadi pekerjaannya sebagai sumber kehidupannya itu terganggu atau hilang.
Dan yang ketiga, substansi dari 30 sekitar 9.000-10.000 pengaduan itu adalah hilangnya rasa aman. Jadi ketiga ini sekitar 98% substansi keluhan masyarakat dari yang dialaminya kepada Komnas HAM. Jadi hilang rasa keadilan karena tanahnya diambil oleh pihak korporasi, pihak oligarki, pihak pengusaha gitu. Tetapi yang memback mereka ini sebenarnya adalah aparat gitu ya. Aparat, Prof. Aparat. Dan ini juga yang menjadi sasaran keluhan masyarakat itu adalah Pemda, karena izin untuk menguasai sumber daya setempat itu kan dikeluarkan oleh Pemda ya, jadi bupati, wali kota gitu. Sehingga di ketiga institusi itu yang menyebabkan hilangnya keadilan oleh masyarakat, hilangnya sumber nafkah, hilangnya rasa aman gitu. Nah itulah yang menyebabkan waktu itu kami mengekspos data ketimpangan yang terjadi di tanah air. Misalnya saja kalau kita lihat distribusi tanah yang di Sulawesi Tenggara misalnya, ada sekitar 10.000 izin yang dikeluarkan oleh Pemda setempat atau juga pemerintah pusat. Itu kalau dihitung luas tanah ya yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha ini, itu jauh lebih luas seluruh dataran provinsi itu, karena ada izin yang tumpang tindih. Jadi masa ada yuk dikasih ke si A, dikasih lagi ke si B gitu ya, sehingga kalau ini dijumlahkan itu bisa 2 kali lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Itu juga yang terjadi di Kalimantan Utara yang sama, itu juga di Kalimantan Timur dan di beberapa provinsi lain. Jadi pihak baik di dalam maupun di luar negeri, pengusaha-pengusaha dari luar atau dari dalam, misalnya dari Malaysia, dari Singapura, bisa saja menguasai tanah yang tidak terbayangkan luasnya gitu ya. Jadi itulah sebenarnya dulu kami mengungkap data itu, bahwa ada satu yang sangat tidak patut terjadi di negeri yang berasaskan Pancasila ini gitu ya. Karena masyarakat setempat tidak diperlakukan adil, bisa dapat 5 juta hektar tanah gitu ya. Dan waktu itu ya, itu saya sebagai ketua Komnas HAM 2012 itu saya catat setiap tahun 193 kali ya orang miskin itu digusur di DKI gitu. Kasihan ya dia. Tapi setelah digusur ya tanah itu dimanfaatkan oleh pihak pengusaha ini, pengembang ini segala macam. Jadi itulah sebenarnya yang merisaukan kami waktu itu. Prof, di penghujung akhir 2023 ini yang sangat menonjol 2 tempat, yaitu Rempang dengan Kalimantan Tengah. Iya. Kalau di Kalimantan Tengah itu penguasaan kelapa sawit yang janjinya pemerintah waktu itu plasma, dalam artian antara pengusaha atau investor dengan masyarakat disebutlah plasma. Tapi kenyataannya tidak, Prof. Apa solusi itu, Prof, dalam rangka reformasi agraria, Prof, untuk keadilan terhadap rakyat, Prof? Jangan hanya keadilan terhadap investor, tapi keadilan terhadap rakyat diabaikan, Prof. Negara abai. Iya, sebenarnya si Indonesia itu karena berasaskan Pancasila, semestinya kasus Rempang, kasus penguasaan lahan di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, atau di mana pun, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, semestinya itu tidak perlu terjadi, ya kan? Sebab tidak boleh ada warga negara yang memiliki tanah yang begitu luas, tapi tidak boleh juga ada warga negara yang memiliki tanah terlalu sedikit. Dia harus diberi hak yang sama antara kelompok manapun di tanah air ini sebagai warga negara yang memiliki hak atas kepemilikan yang ada gitu. Nah,
kembali pada tadi ya, persoalan yang terjadi di Pulau Rempang Ya. itu sangat ironis ya, karena tiba-tiba ada program strategis nasional ya yang tiba-tiba dicanangkan Pulau Rempang itu sebagai kawasan pabrik kelas ya, Ya, pabrik kaca. pabrik kaca gitu. Dan kalau mau membangun pabrik itu ya sebenarnya cukup 1 hektar. Misalnya kampus ini, Iya, khususnya iya. di Jakarta paling 10.000 meter persegi atau 1 hektar gitu. Nah, kalau misalnya satu industri diberi 3 hektar, itu sudah industri raksasa. Tapi ternyata pengusaha ini tidak mau, ya kan? Dia ingin menguasai seluruh pulau itu, lebih 13.000 hektar atau 14.000 hektar. Itu pabrik apa yang mau dibuat sebesar itu? Nah, lalu anehnya lagi penduduk setempat harus pergi, terus dikosongkan gitu. Itu juga tidak boleh karena warga di sana secara turun-temurun ya itu sudah sekitar 2 abad. Jadi tidak boleh dia digantikan oleh siapapun. Penduduk asli di sana dia tetap harus dipastikan dia bisa tinggal di sana gitu, karena punya hak sejarah dan hak kepemilikan yang sah gitu. Nah lalu kemudian ya tiba-tiba dilakukan lagi penggusuran paksa. Jadi Ya, paksa. itu juga tidak boleh ya, sebab penggusuran paksa itu dalam bahasa Inggris disebut forced eviction, dipaksa pindah. Itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat gitu ya. Mengapa? Karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari penggusuran itu. Coba, makanya PBB itu membuat rambu-rambu kalau mau melakukan penggusuran. Tidak boleh dilakukan kalau musim ujian supaya anak tidak terganggu sekolah. Tidak boleh dilakukan kalau cuaca tidak memungkinkan. Tidak boleh dilakukan kalau pada hari raya atau hari besar keagamaan. Misalnya habis pulang lebaran langsung digusur, itu tidak boleh. Dan tidak boleh orang itu digusur itu dipindahkan ke satu tempat kalau tempat yang dituju itu tidak lebih baik dari tempat semula. Dan ini semua harus dilakukan dengan persetujuan. Kalau tidak disetujui itu tidak boleh digusur karena punya hak yang dijamin oleh negara gitu. Nah, jadi hal seperti ini juga yang terjadi di banyak tempat yang mestinya negara hadir untuk melindungi setiap warga negara gitu. Nah, jadi Komnas HAM ini memberi sikap yang tegas bahwa kasus-kasus seperti ini itu adalah sungguh-sungguh satu pelanggaran HAM gitu. Prof, ketika investasi besar tapi mengabaikan juga ketenaga kerja, bahkan cenderung mendatangkan 90% tanda petik tenaga kerja dari luar, padahal sama-sama kerjanya kerja serabutan yang ada di dalam. Mengapa pemerintah sebenarnya tidak memproteksi? Bahkan kata rakyat cenderung sebenarnya pemerintah juga ikut terlibat. Apakah karena ada kepentingan khusus di situ, Pak? Kemarin di Kompas itu ya Pak Yusuf Kala menulisnya 3 hari lalu ya mengenai persoalan ini. Jadi kalau itu tidak memberi manfaat kepada penduduk setempat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, Lingkungannya tidak memastikan bahwa lingkungan tidak terganggu, tidak rusak gitu ya, dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh negara yang beri keuntungan sebesar-besarnya ya bagi negara untuk penerimaan pajak dan sebagainya. Kalau itu diabaikan maka itu sama dengan penjajahan gitu ya. penjajahan, Prof. Sama penjajahan itu tidak boleh. Jadi harus dipastikan bahwa tenaga kerja asing ini ya siapapun kalau mau bekerja di Indonesia untuk bidang apa saja dia harus memenuhi 3 persyaratan gitu ya.
pertama harus ada asas security, asas yang memberi kepastian bahwa ini tidak mengganggu keamanan masyarakat itu sendiri, aman melaksanakan kehidupan sosialnya sehari-hari, aman menjalankan aktivitas ekonominya, aman anaknya pergi ke sekolah, aman untuk masa depannya dan seterusnya gitu. Yang kedua, harus ada asas reciprocity-nya. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia gitu ya, dan diperbolehkan menggunakan bahasa asalnya gitu, semestinya orang Indonesia pun juga bisa bekerja di negara itu menggunakan bahasa aslinya, bahasa asalnya, bahasa nasionalnya. Tapi kalau itu tidak diberlakukan, berarti ada asas timbal balik yang tidak bisa dibenarkan gitu kan ya, karena tidak terpenuhi asas timbal balik itu. Kalau misalnya Cina datang ke Indonesia ya, dia bebas visa. Tapi kalau orang Indonesia mau ke Cina, kalau single entry bayar $50, Masya Allah. dan kalau multiple entry bayar $100, itu berarti tidak timbal balik. Jadi kebijakan itu merendahkan martabat bangsa sendiri. Tidak boleh ada kebijakan yang tidak timbal balik. Dan asas yang ketiga, dan ini sebenarnya 3 asas ini berlaku secara universal dimanapun pada negara atau bangsa yang berdaulat. Itu ada asas benefitas namanya, asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi negeri kita. Nah kalau para tenaga kerja asing ini memperoleh keuntungan lebih besar dari kita, dan kemudian bisa diperlakukan sama dengan warga negara yang ada di sekitar sana ya, tempat mereka bekerja ya sebagai tenaga kerja asing itu mencederai ya asas ini. Jadi ini 3 prinsip ini itu harus dipegang teguh. Asas timbal balik, asas security, kesamaan pada negara, pada masyarakat, pada seluruh aspek kehidupan bangsa, dan asas benefitasnya, keuntungannya, keuntungan politik, keuntungan sosial, keuntungan budaya, dan seterusnya. Jadi semoga ke depan ya kita mendambakan 3 prinsip ini terawat abadi, jangan sampai dia dilanggar. Prof, masih seputar sebagai tokoh HAM nasional dan dunia. Mengapa Prof di Republik ini leluasa berton, bukan lagi berkilo masuk narkoba, Prof? Merusak otak generasi bangsa, rusak, Prof. Bagaimana ke depan kalau generasi kita menjadi generasi narkoba, Prof? Apa protektifnya, Prof? Ya memang di dalam di hubungan antar negara itu kan ada namanya isu-isu transnational organized crime ya, isu-isu melewati batas-batas geografis satu negara ya. Nah, misalnya ada smuggling, penyelundupan ya, itu satu. Ada kasus money laundering, jadi uang dilarikan ke luar negeri gitu ya. Ada kasus border conflict, sengketa perbatasan ya. Indonesia ini kan perbatasan 12-13 negara ini, jadi banyak sekali isu-isu, termasuk juga kasus narkoba gitu kan. Tapi dari jenis-jenis kasus yang sifatnya transnational organized crime ini, kejahatan-kejahatan yang lintas negara itu, memang ada tiga segmen yang harus dipahami. Ada namanya country of origin, dari mana asalnya narkoba itu. Iya. Tapi ada country of destination, narkoba itu ditujukannya ke masyarakat atau negara mana. Tapi ada juga seringkali ada namanya negara yang disebut sebagai transitory country, negara transit. Nah, negara-negara yang menjadi destination itu di sekitar kita, di sekitar ASEAN atau di Pasifik, itu surga Indonesia. Karena tidak mungkin
dari negara asal narkoba itu dibawa ke Singapura, karena pasti ketahuan kualitas hukumnya tinggi sekali. Orang merokok sembarang tempat aja bisa ditangkap, begitu apalagi kalau mengedarkan narkoba. Tidak bisa juga dibawa ke Australia karena ketat sekali. Tidak mungkin ada pelanggaran hukum di situ. Melanggar lampu merah saja itu bisa ketahuan ya. Nah, negara yang jadi surga dari peredaran ini adalah negara yang penerapan hukumnya lemah. Jadi dia lemah institusi-institusi penegakan hukumnya, jadi disitulah jadi pasar gitu. Jadi kalau Indonesia ini tidak mengangkat supremasi hukumnya sebagai ikon politiknya ke depan gitu ya, jadi hukum di atas segala-galanya gitu, ya kita masih tetap akan jadi surga bagi peredaran narkoba, karena aparat diketahui ya gampang diatur begitu ya. Dan kita lihat dalam indeks quality of law index-nya itu 0,36 ya. Bisa kita cek lagi, mudah-mudahan ada perbaikan sekarang. Jadi kalau ada 10 kasus narkoba di Indonesia gitu, 3 atau 4 saja yang bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang accountable. Jadi 5 atau 6 itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dunia itu menyadari bahwa ini surga dari pelanggaran hukum untuk semua kasus, karena penerapan hukumnya rendah sekali. Di kemarin kasus apa itu ya, transaksi mencurigakan, jumlahnya cukup besar ya, 340 triliun ya, itu diunggah oleh Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud. Jadi kalau ini kita bisa tingkatkan kualitas penerapan hukum kita punya kewibawaan, kita tidak jadi surga bagi sebuah kejahatan berat yang menghancurkan masa depan negara ini. Ya mudah-mudahan ke depan. Prof, ini kan ada pol air, ada angkatan laut, ada bea cukai, ada imigrasi, Prof. Apakah memang ini karena memelihara politik transaksional di dalam negeri kita supaya menjadi amunisi atau menjadi biaya politik di dalam negeri, Prof? Tidak bisa dipastikan ya, karena kan realitas-realitas seperti ini bisa dibawa pada satu logika ya, bahwa perilaku-perilaku seperti ini sifatnya generik ya, karena kos politik itu mahal ya. Iya. Jadi misalnya saja pencatatan KPK ya, kalau seorang bupati, wali kota atau gubernur ya untuk maju sebagai kandidat calon bupati, wali kota atau gubernur, itu kos politiknya bisa mencapai 50 sampai 60 sampai 100 miliar ya. Itu catatan KPK gitu ya. Atau kalau calon anggota DPR RI gitu juga cukup besar, sekitar 6 miliar. Tetapi kalau dengan gaji yang diterima ya setelah terpilih sebagai wali kota atau bupati gitu ya, dengan murni ya dari pendapatan yang dialokasikan oleh negara dengan jabatan itu, yang bersangkutan harus bekerja dalam hitungan pengeluarannya dengan intake yang diperoleh, pendapatan yang diperoleh dengan jabatan politiknya sebagai bupati, wali kota atau gubernur. Mereka harus bekerja rata-rata 172 tahun, baru modalnya kembali. Jadi dengan itu kos politik ini mahal, itulah yang menyebabkan mereka tergoda ya membuka cara-cara yang menurut logika itu sulit dipahami karena bertentangan dengan aturan yang ada, tetapi demi kos politiknya ini bisa jadi recover, bisa kembali gitu ya, maka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi setiap saat, dan semua jabatan-jabatan seperti ini dapat saja terjadi ya, karena ada transaksi-transaksi dari akibat sistem politik yang tidak berbasis pada merit system. Jadi memang mengkhawatirkan ya. Prof,
Saya coba pindah pertanyaan ke Pak Absen, Prof. Prof sebagai Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi 345, ketika skandal tsunami pemberantasan korupsi tukang sapu yang harus disapu, seorang jenderal Firly, Ketua KPK yang sekarang tersandung, notabene juga tidak akan kapan masyarakat menunggu kok belum ditahan. Apa tanggapan Prof? Iya, jadi memang negara yang memilih jalan demokrasi itu akan selamat ya. Kalau institusi demokrasinya itu tangguh, sudah kuat, tradisi demokrasinya sudah terawat dengan baik gitu ya. Salah satu pilar penting di sini adalah Corruption Eradication Commission, KPK. Dulu kantor KPK itu sebelum KPK ini lahir, itu kantor saya sebagai Direktur Jenderal HAM. Dan ketika undang-undang KPK sudah lahir dan institusi ini harus dibentuk, komisioner-komisionernya diangkat tapi belum punya kantor. Jadi saya sebagai Direktur Jenderal Perlindungan HAM waktu itu di 2001 sampai 2010 di sini. Nah, di awal KPK ini nggak punya tempat, jadi saya sendiri dengan staf kami pindah karena ingin supaya KPK ini menjadi pilar yang kuat ya untuk Indonesia baru gitu ya. Nah, memang dalam proses perjalanannya penuh dinamika ya, karena seperti tadi, jadi kita masih punya institusi demokrasi yang rapuh. Memang dalam membuat institusi ini tangguh gitu ya, ada 5 hal yang harus dibenahi. Pertama, memang penguatan institusinya, baik di pusatnya sendiri maupun juga di daerah-daerah, supaya punya ketangguhan untuk bisa menyelesaikan kasus korupsi dimanapun di seluruh pelosok tanah air. Kita dulu mengapresiasi peran Abraham Samad ketika periodenya itu begitu proaktif gitu ya, karena institusinya berwibawa gitu. Moral dikedepankan. Iya, moral dikedepankan, dan memang kelihatannya justifikasi yang dimiliki itu ya dapat trust ya, kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat tidak ragu karena ada. Yang kedua yang memang juga menjadi perhatian, mestinya menjadi perhatian negara adalah aturan-aturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi, undang-undang KPK. Tidak boleh dianulir, tidak boleh dilemahkan, dia harus terus didukung. Dia menjadi pilar demokrasi. Yang ketiga, memang juga harus ada upaya-upaya pemasyarakatan kepada masyarakat luas. Nah, itu kita yang begitu besar gitu ya, dan luas wilayahnya yang terbentang di ekuator ini yang terus berdelapan dari langit bumi ekuator bumi, keempat terbesar penduduknya di dunia gitu. Upaya untuk memperkuat peran institusi KPK ini itu harus mendapat juga dukungan masyarakat luas. Perlu ada sosialisasi ke bawah, penyadaran publik gitu kan. Misalnya saja sekarang ini tahun politik gitu ya. Money politik itu mestinya KPK juga bisa turun tangan. Ya. Tapi kan yang jadi masalah masyarakat juga seperti dulu waktu kami memantau ya pelaksanaan pemilu 2014 ya, ada pengalaman menarik gitu ya. Saya di Mamuju, di Macene gitu ya. Saya lihat ibu-ibu di pasar gitu ya, tidak datang jual ubi, jual ikan, karena di pintunya itu sudah ditulis kami siap menerima serangan fajar. Jadi dia tunggu, jadi begitu dia dapat serangan fajar, dia tidak perlu ke pasar karena sudah ada biaya hidupnya sehari itu. Tapi kalau dia tidak ada, dia pergi ke pasar, tidak pergi ke TPS. Jadi memang penyadaran masyarakat itu harus ditingkatkan gitu. Jadi masyarakat betul dia akan pergi menyampaikan hak pilihnya,
kalau dia masih bisa makan sehari itu. Tapi kalau tidak dapat kepastian, dapat serangan fajar, dia ke pasar, jadi hilang dia punya suara. Nah, kasihan ya kalau nilai-nilai seperti ini tidak tumbuh di masyarakat luas. Jadi KPK itu harus ada upaya-upaya pemasyarakatan ke bawah. Dan yang berikutnya lagi, ya kita juga harus melakukan upaya-upaya pemantauan ya secara kontinu dimanapun. Nah, laki inilah sekarang anti korupsi ini satu institusi yang diperkuat oleh masyarakat, civil society ya. Dia harus mendapat tempat ya di manapun ya di negeri ini, karena dia menjadi pilar demokrasi yang memperkuat institusi yang kita ingin rawat bersama. Tapi dia lemah. Jadi dengan adanya peran seperti laki ini ya, itu mestinya negara berterima kasih. Prof, sumber daya alam banyak menguap di tengah jalan, nikel, batu bara, timah, sementara lagi misalnya baterai banyak dikorupsi. Misalnya saja Prof, ketika garnya misalnya 6.000, tapi dilaporkan untuk bayar PPN, bayar pajaknya Prof, itu gar yang 4.000, kan berarti berapa kerugian negara, triliunan rupiah per bulan Prof. Apa tidak diterapkan hukum lagi saja Prof, atau hanya miskinkan koruptor? Ya dulu sejak di era Orde Lama ketika Bung Karno ya, itu masyarakat Indonesia miskin gitu. Mengapa? Karena kita tidak ingin sumber daya alam ini dikelola oleh pihak luar atau pihak manapun ya yang tidak memberi manfaat sebesar-besarnya pada negara. Nah, waktu itu di awal kemerdekaan kita mengirim begitu banyak orang belajar ke luar negeri dapat gitu ya, sehingga ketika nanti kembali dengan ilmunya, kemampuan teknologinya, kita bisa mengolah sendiri kekayaan alam kita. Sekarang ini ada ikon hilirisasi gitu ya, jadi dengan smelter di mana-mana dan nikel ya di sana sini, tetapi ternyata tidak memberi manfaat optimal pada negara ya. Jadi bahkan lebih menguntungkan dari pihak luar gitu ya, misalnya Cina gitu ya, dia diberi hak tanpa pajak, bebas pajak. Dia juga mendatangkan tenaga kerja sendiri, dia kelola sendiri gitu ya. Dan dia juga dia bisa mengelola dengan sebebas-bebasnya kekayaan alam ini. Jadi itu sebenarnya memungkinkan segala macam penyimpangan terjadi, termasuk tadi jadi ada mafia-mafia tertentu yang bisa memperoleh keuntungan yang tidak ternilai ya. Karena institusi-institusi negara ini tidak lemah, tidak berdaya, ya amat lemah. Jadi tanggung jawab negara ini ke depan tidak ringan ya. Mudah-mudahan nanti pemerintahan baru ya, semua ini bisa teratasi ya. Jadi perlu negara ini belajar dari pengalaman negara lain yang keadaannya jauh lebih buruk atau relatif sama dengan Indonesia, tapi dia selamat, dia menikmati kesejahteraan yang mungkin jauh lebih baik dari kita gitu ya. Nah, yaitu Afrika Selatan. Afrika Selatan itu dulu yang menguasai semua gitu sumber-sumber daya alam itu adalah kalangan kulit putih. Jadi penduduk kulit hitam mayoritas gitu, itu hanya jadi penonton pada kekayaan dan kebesaran negaranya gitu. Tetapi ketika terjadi perubahan, apartheid sudah tidak lagi berkuasa gitu ya, di era baru Afrika Selatan. Jadi mudah-mudahan juga nanti Indonesia itu dapat menjemput era baru. Yang dilakukan Afrika Selatan itu hanya dua. Dia memperlakukan namanya EQTF, Undang-Undang Pemerataan. Jadi kalau ada orang yang menguasai jutaan hektar tanah, diambil oleh negara, lalu ini dibagi ke mereka yang miskin gitu. Jadi kalau ada yang menguasai tambang, menguasai ini ya, tidak dinilai adil gitu, maka negara turun tangan.
ngambil reform dan menerapkan asas-asas yang lebih berkeadilan, sehingga ini bisa pelan-pelan terangkat kelompok masyarakat bawah. Itu juga sama dilakukan juga Malaysia ya, dengan Vision 2020 yang diinisiasi oleh Mahathir. Jadi bumi putra di Malaysia itu dia naik gitu ya. Kalau dulu yang dominasi itu Cina, India, tapi sekarang ini Melayu naik. Di Afrika Selatan juga begitu, pelan-pelan ya, karena negara hadir untuk menerapkan keadilan. Dan mestinya Indonesia menjadi contoh ya pada masyarakat dunia gitu. Karena kita memiliki ya Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, ada peri kemanusiaan itu luar biasa indah. Jadi yang mestinya negara yang paling adil itu Indonesia. Nah, itu yang dilakukan Afrika Selatan. Yang kedua adalah ada namanya broad based black economic empowerment. Jadi kalangan kulit hitam yang miskin, yang tinggal di pelosok-pelosok desa, tidak ada listrik, jalanan jelek, tidak ada akses kesehatan, ya, gitu ya. Kan di situ dengan undang-undang baru itu harus memberi prioritas pada mereka yang tertinggal. Jadi berbasis masif meluas pada mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang kulit hitam. Broad based black economic empowerment. Jadi dia terangkat karena negara hadir. Dia tidak membiarkan negara itu dikendalikan dengan hukum Darwin. Siapa yang kuat dialah yang menang, gitu ya. Siapalah yang kuat dia menguasai semuanya. Itu enggak. Jadi saya kira yang dilakukan oleh Afrika Selatan, yang dilakukan oleh Malaysia, mudah-mudahan Indonesia jauh lebih baik dari kedua negara ini. Dan itu saya kira bisa dilakukan. Misalkan peran oligarki ini dapat dieliminasi ya, dia tidak masuk di dalam penentuan arah perjalanan bangsa ke depan. Prof, ada yang tokoh atau aktivis memberi solusi bahwa ketika lahir undang-undang pembuktian terbalik atau perampasan aset itu juga menjadi solusi itu. Apa tanggapan Prof? Ya, itu memang diberlakukan di banyak negara ya. Jadi pemberlakuan terbalik, pembuktian terbalik. Jadi kita berharap bahwa itu bisa saja dilakukan jika institusi-institusi penegakan hukum ya, sudah dipersiapkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang lupa gitu ya, sebenarnya ini gampang sekali diberlakukan seperti itu. Saya sering dulu tahun 2001, tahun 2002 ya, saya sering membicarakan ini dengan lupa. Ketika saya dirjen selalu didampingi lupa. Tetapi kan kita tidak bisa berharap banyak kalau hanya seorang seperti lupa. Dia harus ada kesadaran yang masih untuk menerapkan undang-undang yang terbalik itu. Jadi persoalan ini persoalan yang kompleks. Kita tidak bisa melihat satu dimensi itu yang terpisah dari dimensi lain. Jadi harus ada upaya-upaya yang tadi saya sampaikan yang 5 hal itu ya. Memang harus penguatan institusinya harus diperkuat, institusi penegakan hukum harus dirapikan juga undang-undang kalau memang kita ingin melahirkan undang-undang seperti itu. Seperti apa proses penyiapannya, jangan sampai memberi lagi keuntungan yang tertentu ya. Lalu harus ada juga penyadaran kepada publik supaya tidak masuk dibajak undang-undang. Kalau ada yang berpendapat Prof bahwa justru undang-undang itu lahir nanti justru membuat rasa dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum untuk menjadikan ATM, gimana tanggapan Prof? Ya, itu bisa saja terjadi karena tadi rapuhkan institusi-institusi. Jadi hal-hal seperti ini harus jadi collective responsibility. Di Jepang ya ini ya, kalau misalnya di rumah saya di depan ini ada jalan 5 meter gitu ya. Nah, tapi di situ ada tulisan tidak boleh menyeberang ke sini. Kalau mau menyeberang ke sebelah
kita harus mutar 5 kilometer jauhnya gitu. Meskipun tengah malam, tidak ada polisi yang lihat. Meskipun hujan lebat apa, Nyebrangnya berapa? tidak ada orang menyeberang, dia harus mutar jauh. Karena itu budaya yang sudah terpelihara. Kesadaran publik itu sudah tumbuh. Meihera gitu, seorang lulusan dari Harvard, dia menteri luar negeri Jepang, gitu ya. Tapi dia mengundurkan diri. Selain budaya atau juga karena mungkin sanksi hukumnya tegas bagaimana? Ya, saya mau cerita sedikit tadi Menlu ini. Dia mengundurkan diri karena dia menerima dana politik, donasi politik dari tetangganya, gitu. Ya 50.000 ya, jadi 5,2 juta rupiah. Gitu. Dia mundur sebagai menteri luar negeri karena dia memberikan sumbangan politik itu belum warga negara Jepang. Jadi undang-undang Jepang itu tidak memperbolehkan menerima donasi politik kalau bukan warga negara Jepang. Wanita itu masih warga negara Korea. Si Meihera menteri luar negeri ini tidak tahu kalau dia masih warga negara Korea karena sudah bertetangga 30 tahun. Ada lagi menteri dalam negeri ya Jepang. Dia juga mundur. Bahkan dia pernah menjabat juga kepala kantor Perdana Menteri, jadi punya peran penting luar biasa. Tapi hanya dia pergi makan malam dengan seorang pengusaha kaya itu, dan diekspos bahwa dia sebenarnya ada kepentingan tertentu sehingga dia bersama-sama dengan pengusaha kaya ini. Besoknya orang itu mundur. Jadi yang tumbuh itu budaya malu. Kalau budaya itu ada, kita tidak perlu khawatir. Di Indonesia budaya itu tidak ada. Saya kira itu saja. Kita terima kasih ya, ini luar Prof, biasa. mungkin ada pertanyaan penutup, Prof. Prof, kenapa Prof ini bukan menteri sosial? Rajin mengirim tenaga kerja ke luar negeri, bahkan Prof yang membiayai, masuk menampung, mengajari bahasa Jepang, bahasa Inggris. Apa yang memotivasi Prof? Sementara Prof bukan lembaga sosial. Jadi gini, saya dulu ingat ya, waktu saya dulu di sini sebagai wakil rektor Universitas Negeri Jakarta di kampus ini, itu tahun 96-97 ya, jadi di penghujung era Orde Baru gitu ya, 26 tahun silam itu, 27 tahun silam, saya di sini wakil rektor. Nah, begitu saya diberi amanah sebagai Deputi Menteri Kementerian HAM, ternyata kementerian ini sungguh belum siap untuk mengemban amanah seperti yang diamanahkan oleh Presiden Gus Dur waktu itu, karena kantornya tidak ada, pegawai tidak ada, dan juga anggaran tidak ada. Dan saya sudah terlanjur dilantik menjadi Deputi Menteri ya, jadi pada tahun 99. Jadi saya tinggalkan kampus UNJ itu sebagai wakil rektor bidang akademik itu. Saya menjadi Deputi Menteri menangani urusan HAM. Tapi hanya dalam waktu beberapa bulan kementerian itu dibubarkan lagi dan bergabung ke Kementerian Kehakiman. Nah, saya di situ diangkat lagi oleh Presiden, wakili kementerian ini duduk di Kementerian Hasil Gabungan. Jadi saya menangani HAM-nya, ada khusus untuk Kementerian Kehakiman. Nah, waktu itu saya bersama Yusril pada tahun 2000, dia juga menteri, dan saya juga bersama beliau. Jadi posisi saya sebagai Direktur Jenderal. Jadi mestinya kalau saya lihat di zaman Orde Baru bergabung ke menteri ini yang diangkat, karena dua kementerian biasanya di sini disebut sebagai menteri muda gitu ya kan. Tapi waktu itu saya sebagai Direktur Jenderal. Nah, saya tidak bisa bekerja karena tidak ada dana, tidak ada pegawai, tidak ada kantor. Waktu itu saya berkantor di gedung Bulog 2 di Logi. Itu tidak ada AC-nya gitu. Dan akhirnya saya beli sendiri AC, saya pasang. Kalau ada tamu bisa tidak terasa panas gitu ya. Saya tidak enak kalau ada tamu yang tidak tahan duduk di ruangan saya. Jadi saya beli. Tapi setelah keesokan hari saya datang, itu ternyata blower AC-nya di luar itu dicuri. Karena waktu itu ekonomi kita pertumbuhannya masih minus 14-15%. Kita sangat terpuruk.
tapi kan saya diberi amanah yang tidak ringan gitu ya. Tidak ada pegawai, tidak ada kantor, tidak ada anggaran gitu. Anggarannya sih ada nanti setahun kemudian karena politik anggaran begitu. Tapi saya sudah terlanjur mengajak asisten-asisten saya dari kampus, keluarga-keluarga di kampung yang PNS, ayo gabunglah ke sini. Nah setelah bergabung kan pindah di Jakarta, dia bawa anaknya, istrinya, ya. Kalau dia mau ke kantor tentu ada beban ya, dia harus keluarkan biaya naik bus atau naik motor gitu. Kalau sih 1 minggu, 2 minggu bisa saya bantu ya. Tapi kalau setahun atau lebih gitu, nah disitulah saya berupaya supaya mereka ini ya saya tidak kecewakan. Lalu akhirnya saya membangun koalisi global gitu ya. Saya membuat satu desain baru yang seluruhnya tidak lagi bergantung pada daya dukung atau anggaran negara. Nah, saya waktu itu melalui satu rencana aksi nasional hak asasi manusia, saya buat dalam satu kerangka strategis untuk 5 tahun ke depan gitu ya, tulis dalam bahasa Inggris. Dan kemudian saya menyampaikan ini kepada korps diplomatik dimanapun di dunia ini gitu. Tapi pertama kali saya sampaikan di hadapan para duta besar dan lembaga-lembaga PBB yang ada di Jakarta. Saya menyampaikan, Bapak-bapak dubes, korps diplomatik, kalau Anda membantu saya, membantu Indonesia untuk HAM, sama dengan Anda membantu seluruh negara ASEAN. Karena Indonesia itu negara besar, ya. Jadi kita dominan di ASEAN. Kalau Brunei relatif kecil, penduduknya juga kecil, ya. Kalau dengan 400.000, 300.000 masih bisa ditampung lah di JIS atau di Gelora Bung Karno gitu ya, satu negara. Kalau kita tidak, kita raksasa. Jadi kalau Anda membantu negara kecil itu tidak punya pengaruh besar. Tapi kalau Anda bantu Indonesia sama dengan membantu kawasan ASEAN. Yang kedua, keuntungannya kalau membantu pemajuan demokrasi dan HAM di Indonesia itu sama dengan Anda membantu 57 negara Islamic world, dunia Islam. Karena 2/3 penduduk negara-negara Islam di Timur Tengah sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau tesisnya Samuel Huntington dalam buku The Clash of Civilizations, bahwa tidak mungkin demokrasi HAM itu bisa tumbuh di negara yang penduduknya banyak Islam, itu itu bisa dikoreksi kalau Indonesia berhasil. Jadi tunjukkanlah bahwa dengan Indonesia dunia Islam bisa berubah ke arah jalan demokrasi dan memuliakan pemajuan hak asasi manusia. Tapi masih ada keuntungannya kalau Anda membantu saya, membantu kami, karena sama dengan membantu 118 negara di dunia. Karena Indonesia itu berdiri letak dasar dari lahirnya gerakan non-blok yang 118 negara. Jadi kalau Anda membantu Indonesia, dampaknya ini ke 118 negara gitu. Karena kita yang menginisiasi Konferensi Asia Afrika 18 sampai 24 April tahun 55. Jadi Anda beribadah pada planet ini gitu ya. Dan itu saya tulis di berbagai media dunia, saya tulis di media-media internasional. Sehingga kantor saya waktu itu seperti pasar gitu. Waduh, itu luar biasa. Berbagai negara tiap hari datang. Kami ingin membantu ini, kami ingin membantu ini. Jadi ada 122 agenda yang kami canangkan dalam rencana aksi itu di bawah 5 payung besar gitu, 6 payung besar agendanya. Itu hampir semuanya didukung oleh lembaga-lembaga dunia. Jadi kalau saya diundang dari satu negara ke negara lain, pernah itu 6 bulan saya keliling ke berbagai belahan dunia gitu, untuk melayani kerinduan masyarakat internasional, membantu Indonesia gitu. Dan alhamdulillah bisa kami kirim mungkin ya 3.000, 4.000
orang ke luar negeri untuk belajar HAM, termasuk Pak Hamid Awaludin gitu. Kemudian jadi Menteri Hukum HAM. Hampir semua partai-partai besar kami kirim, di Habibie Center kami kirim, di sekolah-sekolah manapun, di media, tokoh-tokoh agama, bupati, wali kota, termasuk wakil-wakil bupati ya, seperti Pak Bondale dari Bone ya, dari juga bahkan orang-orang dari Kementerian Luar Negeri, kalau ada yang belajar HAM ke luar negeri itu bukan dari Kementerian Luar Negeri yang kirim, tapi dari Direktorat Jenderal HAM. Saya tidak menyadari gitu ya, kenapa tiba-tiba waktu itu Dirjen HAM menjadi ikon dunia waktu itu. Jadi saya bicara di PBB ya, di hadapan menteri-menteri dari berbagai belahan dunia. Jadi ketika saya menjadi pembicara kunci di ILO, jadi menteri tenaga kerja hadir semua saya bicara. Itu saya juga mengajar di Harvard ya, dan Connecticut University, dan disebut sebagai arsitek pemajuan HAM terbesar di dunia. Itu di kampusnya di situ. Tapi yang menarik adalah bahwa dari dana yang begitu besar, misalnya ada satu orang yang saya kirim ke Australia ya, jadi di antara sekitar 4.000 orang ini ke luar negeri, satu orang biayanya pada tahun 2000-2001 itu 600 juta, jumlah yang sangat besar. Nah saya diaudit, bagaimana cara duit itu dikelola. Tapi yang mengaudit saya ini lembaga independen di Amerika, namanya Rockefeller Brothers Fund, gitu ya, penyandang dana terbesar dunia. Gitu. Di situ dibuat laporan setelah saya selesai di kehakiman, diperlihatkan saya bahwa Hafid, kamu itu tercatat sebagai pejabat terbersih di Asia, bukan hanya di Indonesia, bahkan disebut di situ bahwa belum pernah ada pejabat yang ditemukan di Asia oleh lembaga independen ini. Jadi saya malu juga ya mendapat penghargaan dunia seperti itu. Ya, saya diberi doktor kehormatan di Amerika. Nah pengalaman saya itu setelah saya tinggalkan birokrasi, saya merasa masih banyak hubungan baik saya dengan sejumlah negara. Nah saya telah dikaruniai ya kesempatan berkunjung ya, karena pastilah dengan doa orang tua, doa ibu saya, orang-orang yang baik, saya bisa berkunjung ke sekitar 100 negara di dunia ini gitu ya. Nah saya ingin memanfaatkan lagi hubungan baik dengan banyak bangsa ini. Dan alhamdulillah ya dalam 3-4 tahun terakhir ini, kan sebelum COVID, kami bisa mengirim orang bekerja, belajar, magang ya ke banyak negara, terutama ke Jepang, karena Jepang ini memerlukan tenaga-tenaga muda dari seluruh dunia karena the aging population, penduduk dunia yang paling banyak di atas 100 tahun itu di Jepang, sehingga industrinya itu bisa stagnan kalau tidak ada tenaga kerja baru. Nah kami dengan partner satu perusahaan Jepang itu kami menargetkan bisa mengirim tenaga-tenaga kita magang, belajar atau bekerja di Jepang sebanyak 10.000 setiap tahun. Ini kami tidak bisa penuhi karena jumlahnya terlalu besar. Di tahun lalu saya dapat catatan dari pegawai kami itu hanya mampu kita kirim 2.400 setahun. Tapi khusus tempat yang saya manfaatkan di Cibubur, Sulawesi ini rata-rata 100 satu bulan, jadi sekitar 1.200-1.300 setahun. Hanya kami juga buka di tempat-tempat lain seperti di Makassar atau di Manado, supaya nanti Indonesia itu SDM-nya semakin tangguh, dia dapat pengalaman profesional dari negara maju ya. Jadi ini bermanfaat bagi bangsa, dan ini tidak ada biayanya kalau yang bersangkutan tidak bisa beli tiketnya, urus visanya. Dia nanti setelah bekerja baru dia bayar. Jadi diberi kemudahan oleh partner dari Jepang. Jadi dengan itu mudah-mudahan ini bermanfaat pada bangsa ini. Dan saya lihat burung itu bisa terbang ya,
karena pikirannya berkata bisa. Jadi saya kira jika kita berdoa dan berusaha dan berpikir untuk kemajuan bangsa, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih damai, yang unggul di planet ini. Karena memang kita bangsa besar. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Baik, terima kasih Prof. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya barusan wawancara eksklusif dengan Profesor Dr. H.M. Hafidz Abbas. Beliau adalah tenaga pendidik mulai dari bawah, sekolah menengah pertama, kemudian wakil rektor, direktur jenderal HAM, kemudian ketua Komnas HAM 2012-2017. Sekarang guru besar Universitas Jakarta yang sangat disegani dari Republik ini. Beliau menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Beliau tokoh sosial dunia. Kalau sekiranya pemimpin yang lahir insya Allah pada tanggal 14 Februari 2024, beliau benar-benar diposisikan Menteri Luar Negeri atau Menteri Dalam Negeri, setelah itu beliau dipromosikan nanti ke depan menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka yakin Gaza, Palestina insya Allah yakin akan merdeka, karena beliau adalah terkenal tokoh bukan hanya yang paling jujur. Kalau dulu ada Artijo Alkautsar di pengadilan, kalau dulu ada Bahardin Lopa di kejaksaan, begitu juga ada Jenderal Muhammad Yusuf di TNI, ada Jenderal Hugen di Polri. Sekarang kita rindu, tinggal siapa lagi? Kalau Profesor Dr. H.M. Hafidz Abbas ini bagikan orang panen ketika panen lumbung padi, seluruh nasional panen, beliau itu bagikan jarum di tengah-tengah jerami. Tinggal beliau lah yang kita jarumnya, belilah orang yang bersih. Sulit mencari di Republik ini. Saudara pemirsa, wahai pemimpin yang lahir sekali lagi pada tanggal 14 Februari, saya sebagai Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, bahkan mungkin representasi sebagian kecil masyarakat sebagai pegiat anti korupsi, kami bangga, kami berharap Profesor Dr. H.M. Hafidz Abbas diberi kesempatan untuk membangun Republik ini kerjasama bilateral, multilateral. Beliau ditugaskan, diberi kewenangan menjadi Menteri Luar Negeri, dan ke depan kita berharap beliau ini bagaikan jarum di tengah jerami yang hilang. Mari kita angkat, mari kita beri kesempatan untuk memperbaiki Republik ini bersama pemimpin yang lahir tanggal 14 Februari 2024. Billahi taufiq hidayah, saya H.M. Hasbi Ibrahim, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah.